Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari raya, pada hari Minggu Prapaskah pekan yang keempat, hari Minggu Letare, hari Minggu Sukacita, kepada kita disodorkan bacaan Injil yang sangat menarik. Kisah seorang bapa bersama dengan dua putranya. Pastilah kita membayangkan bahwa bapak ini seorang yang sukses, punya banyak harta kekayaan, dan karena itu anaknya yang bungsu tergoda untuk meminta warisan bagiannya meskipun ayahnya masih hidup. Pastilah kita membayangkan juga bahwa bapak ini adalah bapak yang berhasil dalam membangun relasi dengan anak-anaknya. Maka meskipun anaknya yang bungsu itu dalam tanda petik kurang ajar, bahkan memang dia kurang ajar karena sudah meminta harta warisan sebelum ayahnya meninggal, bapaknya tetap mengasihi dan mencintai dia. Ia membagi harta di antara saudaranya itu dan memberikan kepada anaknya yang bungsu. Saudara-saudari, kita juga membayangkan bahwa anak yang bungsu ini adalah anak yang tanda petik tetap yakin bahwa bapaknya akan baik kepadanya. Meskipun ia jahat atau kurang ajar, meminta warisan sebelum ayahnya meninggal, ia tetap memintanya. Juga ketika ia sudah pergi, hidup berfoya-foya, mengalami derita, mengalami kesulitan, ia tetap membayangkan bahwa di rumah ayahnya masih banyak kekayaan, masih banyak harta benda. Ayahnya masih kaya. Dan karena itu ia dengan berani berniat, saya akan kembali ke rumah bapakku, biarlah saya tetap sebagai hamba, tidak perlu menjadi anak lagi. Tetapi hamba di rumah bapakku adalah hamba yang berbahagia, karena hamba-hamba di sana pun mereka bergembira karena selalu mendapatkan makanan yang cukup. Saudara-saudari, kita juga membayangkan bahwa anaknya yang sulung adalah seorang anak yang baik. Dan itu dilukiskan dalam bacaan Injil hari ini. Anaknya yang sulung, anak yang taat, rajin bekerja, tidak pernah menjadi anak yang memberontak terhadap ayahnya. Dan benar, saudara-saudari, kita mendengar anak yang sulung itu dikatakan juga memiliki apa yang dimiliki oleh ayahnya. Milikku adalah milikmu. Apa yang menjadi milikku sekarang itu juga adalah milikmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, silakan memilih. Anda mau jadi anak sulung, menjadi bapak yang baik, atau menjadi anak yang bungsu. Barangkali kita menjadi ketiga-tiganya. Bukankah kita menjauh dari Allah, melakukan dosa karena kelemahan kita? Meskipun kita percaya pada Allah itu segala-galanya terberkati. Bukankah kita memilih meninggalkan Allah meskipun kita yakin pada Allah itu ada banyak berkat? Bukankah karena melakukan dosa kita berbuat kurang ajar kepada Allah? Tetapi juga kita mengakui ada waktunya kita mengalami derita, kita mengalami susah, kita merasa gelisah karena berdosa jauh dari Allah. Bukankah kita kembali dan bertobat?
Dan kita bergembira, kita bersukacita karena Allah menerima diri kita apapun keberadaan kita. Allah memberikan kita kembali martabat. Kita dipulihkan kembali menjadi anaknya. Allah tidak menjadikan kita hambanya. Kepada anak yang bungsu, yang datang bertobat, Bapa yang baik itu mengenakan kepadanya pakaian yang terbaik, cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Juga dibuat pesta perayaan sukacita karena anaknya itu telah kembali. Saudara-saudari, kalau kita bersalah, kita bertobat dan kembali kepada Allah, dan itu akan membawa sukacita yang berlimpah. Ada perayaan kegembiraan ketika seorang yang berdosa kembali kepada Allah di dalam pertobatan. Dan nasihat yang kita dengarkan tadi dalam bacaan kedua, Rasul Paulus memberikan nasihat, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, supaya kita mengalami sukacita dan kegembiraan. Pun juga barangkali kita menjadi anak yang sulung. Kita orang yang taat, rajin berdoa, rajin beribadah, aktif di gereja, terlibat di dalam kelompok-kelompok rohani. Bukankah kita menjadi anak yang sulung karena merasa apa yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah? Tetapi juga, bukankah kita menjadi anak yang sulung ketika kita bingung melihat belas kasih dan kerahiman Allah? Ketika kita bertanya seperti anak sulung, bagaimana mungkin Bapa yang baik itu masih menerima adiknya yang bungsu, yang sudah berdosa? Kita bingung dan mempertanyakan belas kasih dan kerahiman Allah. Kadang-kadang juga kita bertanya-tanya dan tidak mudah menerima sesama kita yang bersalah. Kita kadang-kadang mengungkit-ungkit bahwa betapa banyak kesalahannya, betapa banyak kekurangan yang sudah ia lakukan, betapa banyak dosa-dosanya. Itulah yang terjadi dalam hidup kita karena kita bertanya seperti anak yang sulung, bagaimana mungkin Allah menerima orang yang berdosa kembali menjadi anaknya? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih, mengundang kita untuk selalu menikmati kebaikan dan cinta kasih-Nya. Sekaligus mari kita mohon, semoga kita menjadi orang-orang yang mau bertobat, kembali kepada Allah, tetapi juga menjadi orang-orang yang tidak selalu mengingat dosa-dosa dan kesalahan sesama, supaya melupakan dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, supaya kita semua boleh bersukacita dan bergembira di dalam rumah Bapa yang Maha Baik.